pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Sebuah truk box terperosok ke sungai di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Truk dievakuasi 3 mobil derek. Gergapan pencuri rumah kosong di Bandar Lampung diwarnai tangis keluarganya. Hampir seluruh SPBU di Jalan Sumatera Lintas Barat kehabisan stok solar dan Pertalite. Truk box terperosok ke sungai di bawah jembatan Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis pagi. 2 pengemudinya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi truk mengantuk. Truk bernomor polisi BE 8292CJ menabrak pagar jembatan dan akhirnya terperosok ke sungai saat sedang melaju dari Bandar Lampung menuju Unit 2. Evakuasi truk baru dilakukan pada Kamis siang. Petugas mendatangkan 3 mobil derek ke lokasi. Truk box ditarik rantai untuk diangkat dari sungai. Ini jam berapa nih, Pak? Kejadiannya jam 4, Pak. Jam 4 subuh. Nah, udah gitu supirnya ngantuk. Ngantuk, langsung dia nabrak ini pembatas ini, langsung dia terjun. Jadi ya alhamdulillah supirnya nggak kenapa-napa dua-duanya, Pak. Evakuasi truk box dari sungai ini berlangsung lebih dari 2 jam hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Sumatera. Truk yang rusak kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pencarian nelayan yang tenggelam di perairan Laut Tanggamus oleh tim SAR Kamis siang membuahkan hasil. Namun korban ditemukan meninggal dunia dan jasadnya mengapung di Laut Hiu Tanggamus sekitar 10 km dari ia tenggelam. Alon. Korban bernama Husin berusia 37 tahun, warga desa Kelumbayan, Tanggamus. Ia dikabarkan tenggelam akibat perahunya dihantam ombak besar pada Senin 15 Agustus lalu. Perahu korban karam dan korban yang sedang mencari ikan itu tenggelam. Pencarian korban selama 3 hari tersebut melibatkan petugas SAR dan nelayan. Pencarian terkendala ombak laut yang tinggi dan hujan. Pada hari ketiga, yaitu hari Rabu, tanggal 17 Agustus, sekitar pukul 10.30, tim SAR gabungan mendapatkan informasi penemuan jenazah di sekitar perairan Pulau Hiu. Korban ditemukan mengambang dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan, lalu dibawa ke rumah duka. Setelah dievakuasi, jenazah kemudian diantarkan pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Petugas SAR mengimbau nelayan perahu kecil di Tanggamus agar tidak melaut terlalu ke tengah karena ketinggian ombak bisa mencapai 3 meter. Arsadi Saputra melaporkan dari Tanggamus. Mayat pria ditemukan warga di dasar Kali Raman, Kelurahan Jagabaya 2, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Kamis siang. Warga di lokasi tidak mengenal identitas jenazah.
Jenazah ini pertama kali ditemukan Legianto yang rumahnya dekat sungai ini. Ia kemudian melapor ke pamong yang diteruskan ke polisi. Saya dari situ aja. Tahu kita warga sini bukan? Saya juga nggak tahu itu, makanya saya dari situ tuh saya ngeliatin langsung manggil saudara saya di situ. Pertama kali bapak lagi itu kondisinya bagaimana, Pak? Ya kayak gitu itulah, nggak di itu. Saya yang deketin aja takut. Banyak luka atau bagaimana? Nggak ngelihat saya mata adiknya. Nyaman kayak gitu itulah, ngeliat kaki langsung saya naik ke atas itu. Petugas menemukan luka di kepala korban namun diduga bukan akibat bekas penganiayaan melainkan benturan. Korban diduga tewas akibat hanyut dari arah hulu sungai. Ditemukan tadi sekitar jam 7-an lah. 7 jam 8 lah. Jam 7 setengah 8 lah ya. Nah, sekitar itulah. Pertama kali yang menemukan mayat tersebut? Bapak Legianto, ini yang punya rumah ini. Oh, Pak Legi. Iya, dia lagi cari kayu. Oh, lagi cari kayu. Tapi biasanya kan bukan warga kita ya, Pak ya? Bukan. Apalagi? Sudah ditemukan identitasnya, Pak? Hah? Identitasnya sudah kita tahu, Pak? Belum. Informasi dari warga sekitar juga nggak ada yang kenal. Artinya kemungkinan bukan warga kita. Ditemukan apa sih, Pak? Selain itu ada selain benturan apa lagi, Pak, yang diketahui, Pak? Kalau berdasarkan penglihatan saya tadi di kepala itu memang ada luka-luka. Tapi kalau menyimpulkan penyebabnya apa, mungkin dari pihak Inavis tadi yang bisa menyimpulkan. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ciri-ciri korban berusia sekitar 40 tahun, tinggi badan 160 cm, mengenakan kaos hitam dan celana panjang. Warga yang kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri itu diminta melapor ke polisi atau mendatangi langsung ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Penyergapan pencuri bernama Agus Susanto di rumahnya di Kelurahan Gunung Sulawai Halim, Bandar Lampung pada Rabu malam diwarnai isak tangis keluarganya. Tersangka tidak melawan dan langsung digelandang ke mobil polisi. Agus Susanto ditangkap karena terlibat pencurian di lebih dari 2 rumah kosong. Tersangka dibantu seorang temannya yang masih buron. Tersangka masuk rumah korban dengan cara merusak kunci pintu dan jendela. Selain mencuri perabotan rumah tangga serta guci, tersangka juga mencuri mesin pendingin udara atau AC. Enggak, saya nggak nutupin. Pagar depan aja. Pagar depan, ya. Terus ke bagian belakang, saya lihat tralisnya udah kebuka dari jendela. Kamu tahu itu rumah kosong? Iya. Terus apa aja yang kamu ambil? Cuma guci-guci sama AC, sama keran-keran air. Kamu jual berapa dapat hasilnya? Ya AC saya jual 3 unit itu 1.200.000. Ini barang sisa-sisanya? Ini sisa-sisa yang lainnya? Sama rekannya, pertama dia berpura-pura menjadi seorang pemulung, melihat sasarannya rumah yang kosong, dia pura-pura di tempat sana mencari barang rongsokan sambil mengintai. Jika sudah dipastikan rumah itu sepi dan kosong, nanti malam dia melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan. Polisi menyita beberapa alat memasak dan guci hasil curian tersangka. 3 mesin pendingin udara hasil curian tersangka telah terjual. Atas perbuatannya, pria 2 anak ini untuk sementara harus terpisah dengan keluarganya karena ditahan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.